Pada tahun 1969, Tae In adalah seorang pilot senior di Angkatan Udara Republik Korea Selatan. Siang itu bersama dengan seorang juniornya, mereka sedang mencoba sebuah pesawat jet tempur baru milik dari kesatuan. Bagaikan seorang Tom Cruise di film Top Gun, mereka pun melakukan berbagai manuver di udara. Dari gerakan email Mountain sampai pada manuver balik Bandung melewati celah dua pulau. Tiba-tiba saja kemudian muncul panggilan dari stasiun pusat. Mereka harus segera menghentikan misi itu saat itu juga karena telah terjadi sebuah kasus penting di wilayah udara Kosung, Provinsi Gangwon. Sebuah pesawat komersial milik Korsel sedang bergerak menuju arah Korea Utara. Ketika diminta balik, pilot pesawat tersebut tidak merespon. Tae In kemudian maju untuk melakukan pengecekan. Dia melihat wajah-wajah takut dari para penumpang, lalu mengidentifikasi tampang pilotnya yang ternyata adalah Min Soo, salah seorang seniornya. Tae In dan pihak pusat saat itu masih belum sadar bahwa Min Soo sedang disandera. Maka dari itu, komando yang muncul dari pusat kemudian agar Tae In menembak salah satu mesin pesawat tersebut agar mereka masih mendarat di wilayah Korsel. Tae In menolaknya karena ia tidak mau meresikokan nyawa para penumpang. Pihak pusat kemudian memberikan peringatan dan terus mendesak agar segera dilakukan penembakan, namun Tae In tidak bergeming, sampai akhirnya pesawat Korsel ini pun nyebrang juga ke wilayah seteru mereka. Oleh karenanya, dia pun mendapatkan damperatan ketika tiba di markas kesatuan. Dalam situasi non-pembajakan, sangat wajar jika mereka melakukan tembakan, namun Tae In merasa ada yang aneh ketika melihat ekspresi Min Soo. Pak Komandan tidak mau tahu, yang jelas kini 51 warga Korsel sudah berada di tangan musuh dan presiden mereka mau tidak mau harus melakukan nego dengan pihak yang sangat mereka benci. Atas tindakan tidak patuhnya itu, Tae In dipecat dari kesatuan. Insiden penyanderaan warga Korsel itu akhirnya menjadi berita yang heboh dan disaksikan oleh warga Korsel di mana-mana, termasuk di gerbang penjara. Seorang pemuda yang bernama Kim Yong-dae yang baru dibebaskan mengamati berita tersebut. Tidak menunggu lama, esok harinya para tawanan dari pesawat YS-11 itu kemudian dilepas oleh pihak Korut di daerah perbatasan. Tae In yang merasa bersalah ikut hadir menyaksikan momen tersebut. Namun ternyata belum semua dari tawanan itu dibebaskan, masih ada sekitar 11 orang yang masih ditahan oleh pihak Korea Utara, termasuk itu Min Soo. Tae In makin menyesali tindakannya kemarin. Berita kemudian menyebutkan bahwa ke-11 orang yang ditahan itu adalah orang-orang yang punya skill khusus. Aksi teror itu dilakukan oleh seseorang yang bernama Cho Chang-hee yang mana telah dikasih upeti $2 juta untuk melakukan teror di negara tetangga. Si pemuda yang bernama Kim Yong-dae mengamati dengan cermat berita tersebut. Cerita maju ke 1 tahun kemudian di daerah Sokcho yang baru memiliki sebuah airport. Warganya masih takjub melihat pesawat dan airportnya masih ada tukang dagang asongan. Tae In sekarang itu sudah diterima kerja sebagai co-pilot bagi sebuah pesawat komersial. Siang itu mereka mendarat di Sokcho Airport. Melihat spanduk demo di airport kecil itu, Tae In dan senior pilotnya langsung teringat terhadap Min Soo yang bersama dengan 10 orang Korsel lainnya masih ditawan oleh pihak Korut. Mereka ini kebetulan satu alma mater di Akademi Penerbangan. Hari itu Kim Yong-dae hadir sebagai salah seorang calon penumpang. Di sana kelakuannya bikin ganggu dan bikin gak nyaman seorang penumpang lain yang kemudian diselamatkan oleh seorang tante yang merasa kasihan melihatnya. Para penumpang ini memang sedang sama-sama menunggu keberangkatan pesawat yang akan meluncur menuju Seoul. Sebagai airport baru, manajemen pun masih belum baku diterapkan. Nantinya mereka ini akan adu cepet-cepetan untuk mendapatkan posisi enak. Ketika pintu gerbang dibuka, mereka pun berlarian saling berlomba menuju ke dalam pesawat.
Salah seorang emak-emak yang masih merasa sungkan ada yang melepas sepatunya di dalam pesawat. Tidak jarang suasana ricuh kemudian terjadi. Kali ini kekisruhan terjadi karena seorang mama bawa ayam masuk pesawat. Pramugara melarangnya, namun si emak ini tetap kekeh gak mau lepas dari piaraannya. Tai-in akhirnya datang untuk menengahi. Ayam itu diizinkan untuk berada di dalam pesawat asalkan jangan sampai lepas seperti yang baju merah. Pesawat pun akhirnya take off dan dengan mulus dilakukan oleh duet co-pilot ini. Hari itu adalah tanggal 23 Januari di tahun 1971. Seperti kebanyakan orang yang baru pertama kali mengudara, para penumpang pun kemudian takjub melihat pemandangan di bawah. Ayam itu ternyata mendadak bertelur dan diberikan oleh si ibu kepada Yongdae yang duduk di sampingnya. Kedua orang ini pun jadi ngobrol. Katanya, Yongdae mau pindah ke Seoul untuk tinggal bersama abangnya. Yongdae baru kehilangan ibunya yang meninggal karena kelaparan. Perjalanan berlangsung dengan mulus. Beberapa waktu kemudian, tiba waktunya para penumpang dibagikan makanan ringan. Saat itu, Yongdae langsung mengeluarkan 2 buah kaleng dari dalam tasnya, lalu mengucap salam kepada mendiang ibu bahwa mereka akan segera berjumpa lagi. Setelah itu, ia pun menyalakan sumbu 1 kaleng yang ia taruh pada gagang pintu dan melempar satunya lagi kepada pramugara. 2 kaleng yang ia keluarkan adalah sejenis bom rakitan. Semua orang hanya termangu melihatnya sampai kemudian 2 bom itu akhirnya meledak dan membuat porak-poranda seisi pesawat. Ledakan itu membuat lubang pada badan pesawat dan pesawatnya sendiri langsung oleng dan bergerak vertikal menuju arah bawah. Tai-in yang bebas dari luka masih berusaha untuk membuat pesawat ini tidak terjun bebas menuju daratan. Setelah melalui perjuangan yang hebat, pesawat itu berhasil ia langkahkan lagi ke arah atas untuk menghindar dari tabrakan dengan tebing. Berada pada sebuah lembah bukit, Tai-in harus berhasil menaikkannya lagi untuk keluar dari areal perbukitan itu. Pada waktu yang kritis, akhirnya pesawat besar ini bisa lepas dari ancaman dan kembali berada di udara. Ancaman tebing terlewati, muncul kemudian ancaman yang sesungguhnya dari dalam pesawat. Yongdae masuk ke dalam kokpit. Dengan 1 bom terakhir, dia mengancam dan memaksa pilot agar mengarahkan pesawatnya ke arah lautan. Tai-in terlebih dahulu ingin melakukan cek terhadap pesawat, namun ia tidak diizinkan. Yongdae kemudian lebih keras lagi mengancamnya dengan menghunus pisau. Setelah dibujuk oleh Pak Kapten pilot senior, Yongdae akhirnya mau diajak kompromi dan membiarkan Tai-in untuk pergi ke belakang untuk memeriksa keadaan. Di dalam kabin pesawat, Tai-in kemudian mengambil koper uang yang tercecer untuk dijadikan penutup bagi lubang pesawat tersebut. Setelah itu, ia menenangkan Oksun sang pramugari dan memintanya untuk mencari pistol pramugara yang terjatuh. Setelah itu, mereka mendudukan pramugara tersebut ke tempat duduk. Berikutnya, mereka pun menolong para penumpang yang terluka. Pesawat sendiri saat itu sudah menghadapi lautan yang dituju. Saat itu masih misteri apa maksud Yongdae melakukan pembajakan pesawat ini. Suasana mulai kembali panik ketika seorang om-om sibuk mengutin uangnya yang tercecer. Hal itu kembali memancing kemarahan Yongdae. Dia pun menghajar si om tersebut lalu mengancam semua penumpang agar mereka diam kalau tidak mau ada bom berikut yang meledak. Kepada para penumpang barulah ia bicara bahwa pesawat mereka sedang bergerak menuju arah Korea Utara. Saat itu si om pilot sempat mengirim pesan Mayday lewat radionya sebelum akhirnya kepergok oleh Yongdae dan mic-nya dirusakkan. Perjalanan pun dilanjut dan akhirnya mereka pun makin dekat dengan daerah perbatasan. Sementara para pilot mulai cemas, Yongdae makin senang karena menurutnya di sana pun mereka bisa hidup senang.
Dia mencontohkan kakaknya yang diculik di masa perang dan sekarang menjadi pahlawan di negara itu. Kakaknya Yongdae ini ternyata adalah Cho Chang-hee, pelaku pembajakan pesawat YS-11 tahun lalu. Yongdae yakin bahwa di sana dia pun akan disambut bak pahlawan seperti kakaknya itu. Terjadi kemudian pergerakan di kabin pesawat. Seorang penumpang yang merupakan mantan polisi mengajak penumpang lain untuk menyergap anak sialan ini. Ternyata penumpang di belakang yang menyanggupinya. Dia tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti kenalannya yang seorang nelayan yang mana pernah tertangkap lalu habis-habisan disiksa karena dicurigai sebagai mata-mata. Tidak lama kemudian Yongdae masuk ke dalam kabin lalu meminta beberapa penumpang untuk membantu mengikat pramugara yang terlihat mulai siuman. Pesawat kemudian mengalami turbulensi hingga memancing Yongdae untuk balik ke arah kokpit. Saat itulah Pak polisi tadi kemudian menyergap Yongdae dan berusaha untuk merebut pisau di tangannya. Si orang belakang ternyata nggak jadi bantu karena ditahan oleh istrinya. Jadilah mantan polisi ini harus berduel sendirian dengan seorang anak muda, sementara yang lain hanya sibuk menonton saja. Si Om ini sempat berhasil menyudutkan Yongdae, namun apes, si pemuda itu kemudian menemukan pistol dari kolong kursi. Akhirnya sang mantan polisi pun harus mundur dan balik menjadi korban hajaran dari Yongdae. Tai-in kemudian datang untuk mencegah Yongdae dari membunuh Pak polisi. Ia kemudian meminta agar pemuda ini tidak melukai para penumpang. Setelah dibujuk, berikut juga oleh si ibu pembawa ayam, akhirnya Yongdae mau melunak. Namun tetap ia membacokan belatinya pada kaki si om polisi sebagai jatah hukuman. Oksun kemudian turun untuk memberikan pengobatan. Masuk lagi ke dalam kokpit, Tai-in yang geram memecahkan satu kaca penunjuk kecepatan dan Pak Kapten Pilot memberitahukan bahwa mereka sudah dekat dengan wilayah udara Korea Utara. Untuk itu, ia pun meminta agar semua penumpang menghancurkan KTP-KTP mereka. Para penumpang yang punya status sebagai PNS Korea langsung pada panik. Mereka takut akan jadi target penyiksaan. Seorang ibu bahkan menelan KTP anaknya yang merupakan seorang jaksa. Sementara proses itu berlangsung, Yongdae pun jadi termenung. Ia teringat kejadian dulu yang membuatnya jadi sangat benci kepada negaranya. Karena sang kakak yang sudah menetap di Korea Utara, keluarga mereka selalu jadi korban bulian aparat setempat. Hari itu seorang polisi menjebaknya. Yongdae dituduh sudah masuk paham komunis ikut dengan kakaknya. Anak muda ini pun kemudian dihajar dan ibunya yang tua renta dibiarkan saja terlantar di sana. Itulah kenapa Yongdae kemudian dipenjara dan ketika pulang, ia sudah menemukan ibunya dalam keadaan meninggal dan mayatnya telah membusuk sekian lama. Dia sendiri yang kemudian melakukan pembakaran terhadap jenazah ibunya. Dendamnya begitu kesumat sejak saat itu. Saat suasana hening tersebut, tiba-tiba sang pramugara minta penumpang agar melepas ikatannya. Sementara penumpang yang lainnya merasa ketakutan, akhirnya si mas teman nelayan tadi yang kemudian maju memberanikan diri. Dengan bersembunyi di balik kursi, ia mencoba melepas ikatan tambang itu. Yongdae merasakan ada gerak-gerik di belakangnya, namun Oksun coba bantu dengan menghalangi pandangannya. Namun pada akhirnya, Yongdae turun juga untuk langsung memeriksa. Tai-in kemudian menekan sebuah tombol panel untuk kembali menarik perhatiannya. Suara sirine kemudian berbunyi. Dengan menyeret Oksun, Yongdae kemudian balik ke dalam kokpit. Sayangnya, tali ikatan itu tidak berhasil dilepaskan dari sang pramugara. Di dalam kokpit, Pak Pilot memberitahunya bahwa BBM mulai menipis. Ia pun segera menyuruh Tai-in untuk segera melakukan pendaratan. Hal itu bikin Yongdae jadi gusar. Tai-in lalu menunjukkan gauge pesawat yang tadi ia rusak dan meyakinkan bahwa mereka sudah berada di Korea Utara. Pesawat pun mulai ia arahkan menuju daratan. Sang pembajak sendiri saat itu masih kebingungan. Dia ingin percaya tapi masih belum yakin bahwa mereka sudah sampai di Korea Utara. Untuk itu dia pun menghampiri jendela untuk mengamati areal sekitar.
Pesawat makin turun dan makin terlihat kemudian sebuah sekolah yang memancang sebuah bendera Korea Selatan. Yongdae jadi tahu bahwa dia sedang coba untuk dibodohi. Tindakan yang fatal kemudian dilakukannya, dia melepas bom terakhirnya untuk dipegang oleh seorang bocil di hadapannya. Lalu ia pun menyeretnya masuk ke dalam kokpit dan mengancam Tai-in agar segera menaikkan lagi pesawatnya. Yongdae tidak bisa dibodohi, apalagi ketika pemandangan memperlihatkan keberadaan danau Wanjinpo. Hal itu menunjukkan bahwa mereka masih berada di Korea Selatan. Yongdae terus melakukan ancaman, baik itu kepada Tai-in maupun kepada bocah si pemegang bom. Berada dalam tekanan berat itu, Tai-in tetap bertekad untuk mendaratkan pesawatnya. Mendaratlah kemudian pesawat tersebut, namun makin kencang juga Yongdae terhadap ancamannya. Ngeri membayangkan kalau anak itu sampai jadi dibunuh, pesawat yang sudah mendarat itu akhirnya diterbangkan lagi menuju angkasa. Sebagai hukuman atas percobaan pembangkangan Tai-in, Yongdae kemudian memberinya hadiah kiriman peluru. Hal itu akhirnya membuat Pak Kapten jadi marah karena dengan mencelakai pilot akan membuat mereka semua mati. Namun buat Yongdae, hidup lebih menakutkan sekedar daripada is dead. Dia kemudian mengajak Tai-in untuk berkolaborasi bahwa di Korut pun hidup mereka akan senang dan bermartabat. Tai-in mengiyakan saja, namun pertama anak kecil itu harus disuruh duduk kembali. Lalu dia pun bilang akan memenuhi semua permintaan Yongdae asalkan para penumpang mereka turunkan terlebih dahulu. Tai-in janji bahwa prosesnya hanya akan berlangsung 5 menit saja. Terhadap Yongdae yang memang curigaan ini, Tai-in harus berusaha keras meyakinkannya agar mau ngikut dengan kemauannya. Akhirnya si pemuda ini mau untuk menurunkan pistolnya. Saat itulah kemudian terdengar suara berdesing dari pesawat jet yang tiba di area sekitar. Pihak Angkatan Udara ternyata telah menerima sinyal Mayday yang tadi telah dikirim oleh Pak Kapten. 2 pesawat jet tempur ini pun merapat persis seperti yang terjadi tahun lalu ketika Tai-in berada pada posisi seberang. Namun tidak seperti Minsu dulu, kini mereka masih bisa mengirim sinyal emergensi. Yongdae pun jadi kelabakan dibuatnya. Seperti kejadian lalu, pesawat jet pun kemudian merapat dan pilotnya ternyata adalah Dong Cheol, juniornya Tai-in saat momen 1 tahun lalu. Tai-in belum bisa kasih jawaban karena Yongdae keburu balik menuju kokpit. Tai-in kemudian memberikan peringatan bahwa pesawat tempur nantinya akan menembak pesawat mereka. Yongdae menanggapinya hanya sebagai gertakan. Dia masih ingat bahwa tahun lalu pun pesawat yang dibajak masih bisa lewat menuju Korea Utara. Dia nggak tahu bahwa dulu pilot pesawat tempurnya adalah pilot yang sekarang ia bajak. Penumpang pun makin panik, terutama si boy pemegang bom rakitan. Selanjutnya peringatan pun makin ditebar oleh pihak Angkatan Udara. Mereka akan melakukan penembakan jika pesawat ini tidak juga belok arah. Karena pesawat ini terus laju, akhirnya tembakan peringatan pun diluncurkan oleh sebuah jet tempur. Tai-in kemudian meminta Oksun untuk menyalakan bas intercom jika pesawat jet kembali berada di belakang. Yongdae sendiri langsung gelagapan setelah tembakan peringatan itu dilakukan. Ia pun balik ke arah kabin. Saat itulah Tai-in menghubungi Dong Cheol untuk mencegah terjadinya penembakan berikut. Namun ternyata pihak Angkatan Udara pun posisinya kadung terdesak karena kali ini pesawat tempur Korea Utara sudah turun dan akan memicu peperangan jika nantinya pertempuran udara kemudian terjadi di antara mereka. Beberapa pesawat tempur Korut memang sudah meluncur dari pangkalan Wonsan untuk mengintersep kehadiran pesawat tempur Korsel. Sementara itu pesawat Korea Airlines sendiri masih terus coba dihadang oleh jet tempur negaranya sendiri. Oksun langsung mengabari kokpit ketika terlihat satu pesawat jet sudah berposisi di belakang pesawat mereka. Tai-in kemudian bermanuver untuk menghindari tembakannya. Pihak pusat terus mendesak agar pesawat Korsel ini segera dijatuhkan saja. Kali itu tembakan dilakukan dari arah depan dan satu pelurunya berhasil terkena pelipis Yongdae.
Tai In terus coba bermanuver untuk menghindar dari bidikan jet. Dia pun masuk ke dalam gumpalan awan. Setelah itu, ia meminta Pak Kapten agar bersiap membuka tangki pesawatnya. Tai In terus bermanuver menghindari tembakan-tembakan, dan ketika pesawat jet sudah kembali berada di belakang, dia menyuruh kaptennya agar segera membukakan tangki. Semprotan bahan bakar menerpa kaca pesawat jet sehingga membuat pilotnya berhenti melakukan serangan. Dong Cheol lalu kembali memberikan instruksi agar pesawat komersial segera mendarat saja. Tai In kali ini coba mengikuti, namun Yongdae keburu datang lagi dan kembali melakukan ancaman agar sang pilot terus bergerak lurus saja. Mereka kini sudah berada pada posisi 7 mil saja menuju perbatasan. Muncul kemudian instruksi Fox 2 karena rombongan Korea Utara sudah berada di garis perbatasan. Instruksi Fox 2 adalah instruksi untuk dilakukannya peluncuran misil. Pihak pusat ingin agar pesawat komersial ini segera dijatuhkan saja. Tai In mendengar instruksi tersebut. Dia pun mengalami dilema karena pesawatnya tidak akan mungkin menghindar dari serangan misil. Mendengar hal tersebut, Yongdae tetap tidak gentar. Bagi dirinya, dia sudah mati sejak dulu ketika melihat belatung pada mayat jenazah ibu. Saat itulah Tai In memberikan sinyal pembajakan kepada Dong Cheol. Sementara pesawat jet yang satunya lagi sedang pasang posisi untuk bersiap mengirim misil. Maka dari itu, pada momen akhir sebelum misil ditembakkan, Dong Cheol langsung ambil posisi untuk melindungi pesawat Tai In dari tembakan. Pilot jet pesawat pembidik jadi urung mengirimkan misilnya. Dong Cheol terus terbang mengekor pesawat komersial, mengorbankan diri untuk jadi tameng sambil mengirimkan pesan bahwa pesawat komersial itu sedang dalam kondisi dibajak. Ia juga kirim request agar penembakan urung dilakukan saja. Kondisi itu terus berlangsung dan perdebatan harus terjadi di udara selama Dong Cheol masih terus melindungi pesawatnya Tai In. Tidak juga muncul solusi. Akhirnya pada jarak 5 mil menuju perbatasan, Pak Kapten memberikan instruksi agar pesawat mereka ditabrakkan saja pada tebing. Setidaknya nanti para kerabat penumpang masih bisa mengamankan jasad saudara-saudaranya. Yongdae gak terima, dia pun makin ngadat lalu menodong Tai In dan menyuruhnya agar terus bergerak lurus. Pesawat-pesawat ini sekarang makin dekat dan sekarang sudah terlihat oleh penjaga di perbatasan. Jarak mereka makin tipis untuk masuk ke wilayah seberang. Momen-momen yang krusial itu, Tai In harus membuat sebuah keputusan. Dia sendiri tidak ingin seperti Min Su yang bergerak lurus saja menuruti kemauan pembajak. Oleh karenanya, dia pun langsung membuat manuver agar mereka tidak keburu lewat. Tai In melakukan email manturn pada pesawatnya sehingga membuat Yongdae terdorong ke arah belakang. Pesawat itu pun kemudian bergerak naik menukik, menghindar dari garis perbatasan dan membuat Yongdae terjun tak tertahankan. Menuju posisi 90 derajat, Tai In menyuruh para penumpang untuk berpegangan erat. Gravitasi yang kencang membuat Yongdae lepas dari pistolnya. Setelah gerak lurus ke atas, Tai In kemudian menjungkirkan pesawatnya dan kini mereka pun meluncur dalam posisi balik Bandung. Yongdae akhirnya terjerembab pada atap pesawat yang terbalik. Namun anak nekat ini malah terus bergerak maju untuk balik menuju kokpit. Tai In keburu melihat pergerakannya, ia pun kembali membalikkan posisi pesawatnya. Sisi pesawat pun jungkir balik dan Yongdae yang minus pegangan akhirnya jatuh tersungkur tidak berdaya. Oksun memanfaatkan momen tersebut untuk melepas ikatan sang pramugara. Dong Cheol pun memberikan laporan bahwa pesawat Hotel 5 milik Korean Airlines sudah bergerak balik menuju arah selatan. Instruksi penembakan pun akhirnya dibatalkan. Tai In kemudian meminta Pak Kapten untuk sementara pegang kemudi, ia akan membereskan urusan di dalam kabin. Pak Kapten yang sudah setengah buta ini dengan terpaksa menurutinya. Melihat Yongdae yang mulai bergerak, Tai In segera menyergapnya. Anak ini yang rupanya masih megang pisau, masih berusaha melakukan perlawanan. Seorang penumpang menemukan pistol yang tadi terjatuh, ia pun memberikannya kepada sang pramugara di belakang. Sementara itu, Tai In terus berusaha untuk melumpuhkan Yongdae. Oksun segera maju ke depan untuk menjadi mata bagi Pak Kapten pilot.
Dalam keadaan terdesak itu, Yongdae tetap tidak mau menyerah, dia tetap kekeh harus sampai di Korea Utara. Ia kemudian berhasil lepas dari cengkeraman Pak Pilot dan berhasil pula menusuk pada kakinya. Ketika hendak melakukan serangan susulan, sebuah tembakan kemudian dilepaskan oleh sang pramugara. Satu bom lagi kemudian dikeluarkan oleh Yongdae dari jaketnya dan membuatnya harus kembali mendapatkan tembakan. Kini kondisi Yongdae pun mulai melemah. Tai-in kemudian meminta agar Yongdae menaruh lagi pin pengaman bom. Mendengar segala bujukan Pak Pilot, Yongdae tetap gak peduli. Ia pun bergerak maju lagi dan membuatnya harus kembali dihajar peluru. Kali ini sang pemuda pun rubuh. Dalam keadaan menjemput ajal itu, anak ini masih sempat menitikan air mata sebelum akhirnya dia jatuh dan melepas pegangannya pada bom yang sudah terpantik. Sang pramugara segera berteriak memberikan peringatan agar penumpang segera menunduk. Demi menyelamatkan pesawat, Tai-in kemudian terjun dengan bertameng hanya pada sebuah bilah PVC untuk mengcover ledakan yang akan segera terjadi. Bom itu pun meledak dan sempat membuat pesawat ini jadi bergoyang. Namun demikian, kali ini kerusakannya minimal terjadi saja. Yang maksimal adalah pada diri Tai-in yang harus kehilangan banyak darah dari tangan kirinya yang buntung terkena ledakan. Pramugara kemudian memberikan info kepada pilot bahwa sang pebajak telah terbunuh. Pak Kapten lalu meneruskan info tersebut kepada pesawat tempur dan meminta agar mereka dipandu menuju lokasi pendaratan darurat. Ia yang belum tahu nasib Tai-in lalu teriak memintanya agar kembali duduk di kursi kokpit. Sang co-pilot masih berusaha sigap dan lukanya kemudian bantu dibalutkan oleh sang ibu pembawa ayam. Mas pramugara pun terlebih dahulu memberinya suntikan painkiller. Selanjutnya mereka pun harus bisa menjinakkan satu bom lagi yang masih dipegang oleh sang bocil. Dengan sebuah jarum ikat rambut yang digunakan sebagai pin, bom terakhir pun akhirnya berhasil dijinakkan. Setelah itu dengan sisa tenaganya, Tai-in balik ke kursi kokpit untuk membantu Pak Kapten melakukan pendaratan darurat. Pada saat tersebut ternyata roda pesawat dalam kondisi macet tidak mau terbuka. Harus dilakukan cara manual untuk membuka valve roda tersebut. Para penumpang kemudian bergotong royong untuk menarik valve yang macet itu dengan sebuah tambang. Demi nyawa dan harapan hidup masing-masing, para penumpang berusaha keras menariknya. Ketika valve roda itu mulai bergerak, mereka pun makin semangat menariknya. Akhirnya roda-roda pesawat ini pun semuanya mulai terbuka. Pesawat Hotel 5 dalam posisi siaga untuk melakukan pendaratan darurat. Selanjutnya, Tai-in memberi pengumuman bahwa pesawat mereka akan melakukan pendaratan darurat. Para penumpang diharap fasten sabuknya masing-masing. Tai-in masih sempat meminta maaf atas kegagalannya membawa mereka ke lokasi tujuan. Seterusnya, pesawat ini terus dipandu oleh dua pesawat jet untuk mencari lokasi yang aman. Target mereka adalah di sebuah lokasi pantai. Dalam kondisi setengah sadar, Tai-in masih berusaha mengingat bahwa di rumah ia masih punya istri yang selalu siap menunggu dengan setianya. Dia pun menguatkan diri untuk menurunkan pesawatnya. Pesawat ini pun bergerak turun menuju lokasi pantai yang dituju. Situasi berada pada kondisi mencekam, 50-50 kemungkinannya mereka bisa selamat dengan kondisi pilot mengalami cedera parah. Dengan perlahan akhirnya pesawat ini pun menabrakkan diri pada hamparan pasir pantai dan terbebas dari ledakan. Beberapa waktu kondisi sunyi sampai akhirnya sang pramugara yang duluan bangkit. Dia memberikan instruksi agar para penumpang bersiap melakukan evakuasi. Dibukalah kedua pintu pesawat itu dan para penumpang pun bergiliran keluar dari dalam pesawat. Semuanya berada dalam kondisi selamat termasuk ayam piaraan si ibu yang malang. Kondisi haru melanda para penumpang, mereka telah terbebas dari situasi yang mengancam nyawa. Sementara itu di dalam pesawat tinggal tersisa mayat Yongdae dan dua orang pilot. Oksun kemudian masuk untuk membantu para pilot ini keluar dari dalam pesawat. Namun ternyata saat itu tubuh Tai-in sudah tidak bergerak. Sang pilot yang heroik itu ternyata sudah wafat dengan meninggalkan jejak tugas yang cemerlang.
berhasil mendaratkan pesawatnya dan menyelamatkan semua penumpang. Pak Kapten pilot senior hanya bisa menangis pilu menyadari bahwa juniornya yang sejak dari tadi berjibaku melakukan penyelamatan sudah pergi meninggalkannya. Demikianlah bro dan sis, peristiwa tahun 1971 itu terjadi. Pesawat Korea Airlines ini mendarat darurat di pantai Chodo, wilayah Kosung. 58 penumpang dan kru berhasil selamat, korban nyawa hanya dialami oleh pembajak dan pilot yang melemparkan diri pada bom. Sementara itu, 11 penumpang pesawat YS-11 yang diculik tahun sebelumnya tidak pernah kembali hingga saat ini. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.